Halo Sobat Muda Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi. Saya Okta Mayore akan menemani waktu Sobat Muda sekalian beberapa menit ke depan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu tetap stay di channel ini ya. Sekalipun aku
Saat ini kita sudah menjalani kehidupan yang disebut new normal. Pemerintah pusat telah mengambil keputusan untuk memutuskan hal ini. Akan tetapi masih ada juga yang pro dan kontra dalam menyikapinya. Ada yang setuju jika harus diberlakukan new normal karena berpikir bisa bekerja lagi mencari nafkah dan bisa menyelesaikan semua urusan yang sempat tertunda. Dan yang tidak setuju karena menganggap dengan kita menerapkan pola hidup baru ini itu sama saja dengan bunuh diri. Jika mengamati situasi yang terjadi di Indonesia terkait potensi penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini belum ada lampu hijau. Kapan akan selesainya pandemi ini? Tentu dengan menerapkan new normal ini itu sangat berpotensi besar virus ini akan terus menyebar luas. Baik yang pro dan kontra sama-sama mempertahankan cara pandangnya tentang hal ini. Meskipun berbeda cara pandang, tetapi sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu untuk tetap hidup. Perbedaan pandangan seringkali menjadi pemicu akan terjadinya perpecahan, dikarenakan mempertahankan rasa ego masing-masing dan merasa diri paling benar. Jika melihat dalam Alkitab, hal ini nampak pada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Terjadi beda pandangan antara pelayan-pelayan yang ada. Bisa kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua, yaitu Eudia dan Sintike. Nampaknya mereka berdua sama-sama keras dengan pandangan mereka yang hanya mementingkan diri masing-masing. Hal ini tentu akan menjadi pemicu jemaat Tuhan yang ada di Filipi akan terpecah belah. Sehingga Paulus menasihati mereka agar tetap sehati sepikir dalam mencapai tujuan bersama. Paulus sebagai perintis jemaat Tuhan yang ada di Filipi tentu sangat merasa bertanggung jawab atas jemaat itu. Meskipun berada dalam penjara dengan situasi yang begitu menderita, sangat tidak enak. Seharusnya Paulus lebih memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Paulus lebih memikirkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Tentunya harapannya agar jemaat ini tidak terpecah belah. Paulus menunjukkan rasa pedulinya yang begitu dalam pada jemaat ini. Ada dua hal yang patut diteladani dari Paulus terkait menyingkapi masalah yang terjadi pada jemaat Filipi. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab. Tidaklah mudah situasi yang dihadapi Paulus ketika mengirimkan surat kepada jemaat Filipi. Berada dalam penjara tentu sangat tidak nyaman. Berbeda dengan penjara yang ada pada saat ini. Masih bisa makan, minum, masih bisa berjalan ke sana kemari. Penjara yang ada saat itu merupakan tempat yang mengerikan. Biasanya penjara itu terletak di bawah tanah, kemudian para tahanan dipasung, ada yang kaki dan tangannya diikat, yang pasti menderita. Tetapi dalam situasi ini, ada upaya yang dilakukan Paulus agar bisa tetap menjalin komunikasi yang baik pada jemaat Filipi. Kita tahu bersama saat itu teknologi belum begitu canggih, belum ada HP, internet, kendaraan dan lain-lain. Semua serba terbatas, hanya dengan surat. Tetapi karena Paulus merasa sangat bertanggung jawab kepada jemaat, hal itu harus dilakukan. Yang kedua, rasa peduli yang begitu dalam. Paulus sangat berempati pada jemaat Filipi. Dilema besar yang ia hadapi. Ia harus diperhadapkan untuk memilih antara mati agar bisa bersama dengan Kristus, atau harus tetap hidup dan melakukan hal yang berguna untuk kemuliaan Kristus.
Tetapi karena rasa peduli yang begitu dalam pada jemaat Filipi, Paulus memilih untuk tetap hidup agar bisa terus membantu jemaat Filipi. Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kepentingan jemaat Tuhan. Sobat muda, saat ini segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dengan situasi yang terjadi saat ini, sepertinya pemerintah juga dilema dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, yang harus kita tahu bahwa pasti sudah dipikirkan matang-matang untuk mengambil keputusan ini. Beberapa hari kemarin, bahkan ada anjuran untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi jangan mentang-mentang sudah ditetapkan untuk new normal, jadi main sembarangan, main tabrak saja, tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan. Meskipun sudah diterapkan pola hidup baru ini, protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Untuk itu sobat muda, kita juga harus bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing, dengan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri yang berakibat fatal dan merugikan orang lain. Karena mementingkan diri sendiri, kita terjangkit virus corona dan kita menularkannya kepada orang-orang lain. Tetapi selalu mendengar anjuran dari pemerintah. Dengan begitu, kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Baiklah sobat muda, dimanapun kalian berada saat ini, kita sudah bersama merenungkan firman Tuhan, dan kita berakhir di sini dulu ya. Kita akan jumpa lagi hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di jam yang sama. Buat para sobat muda, tetap selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bukan karena keluhan atau tangisan, saat ini ku sujud hadirat-Mu. Bukan karena tak mampu lagi berpijak, namun ku datang Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku sujud bersyukur atas berkat dan kasih yang Kau nyatakan di hidupku setiap saat dan setiap waktu. Ajariku